Kereta wisata ini memang didesain nyaman untuk keluarga, terutama yang memiliki anak kecil seperti Doni Kesuma. Tak banyak bukan sarana transportasi di Jakarta yang aman bagi anak-anak dan anti macet pula. Biasanya anak-anak harus berebut tempat dengan orang-orang dewasa. Nggak macet yang satu, nggak kena macet nih, kan ada jalur sendiri mobil kalau keluar kota tuh. Terus yang kedua, enaknya jalan kalau kereta tuh apa? Bisa diri, bisa jalan-jalan. Di mobil kita nggak mungkin kan, kalau perjalanan jauh seperti. Penyanyi dangdut yang sering berduet dengan Arafik sejak tahun 70-an. Arafik terus mempersoalkan dugaan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Ram Punjabi terhadap lagu-lagu ciptaannya. Arafik menuduh Ram menggandakan lagu-lagunya dalam bentuk VCD tanpa seizinnya. Nah, itu dia pelanggaran hak cipta. Di sini kita ajukan laporan polisi ke Polda Metro Jaya. Nah, sekarang baru pada pemeriksaan saksi dari pihak kita. Terus kemudian mungkin besok akan diikutin juga dengan pemanggilan dari KCI juga. Kita bisnis selesai dan kita bicara tentang masalah film layar lebar. Yang pada saat itu kalau dia berbicara tentang kemungkinan VCD tentu saya berbicara lain dong, duitnya juga lain dong. Kita kan bisnis, layar lebar orang datang dari rumah beli tiket masuk. Ya kan tiba-tiba sekarang ini dimasukkan ke VCD dan kebetulan saya belum pernah kontrak VCD. Arafik terpaksa menempuh jalur pidana karena kalah pada pengadilan perdata. Apakah Arafik yakin kemenangan nantinya akan berada di pihaknya? Kalau saya simpel, mudah-mudahan sadar lah ya. Apa namanya, kita cari makan lah yang bagus. Tapi jangan jangan makan sendirian lah. Berjumpa. Pemirsa, kita akan berteriak jika hak kita dilanggar oleh orang lain. Namun jika giliran kita melanggar hak orang lain, biasanya kita akan memilih untuk pura-pura tidak tahu. Di tengah sorotan publik terhadap rendahnya kinerja perkereta-apian di Indonesia, PT Kereta Api Indonesia meluncurkan kereta wisata jurusan Bogor-Ancol. Untuk tahap pertama, kereta api wisata tersebut baru sampai stasiun Juanda. Dan dari stasiun Juanda dilanjutkan dengan bus yang disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia. Penumpang tak perlu keluar ongkos lagi karena tiket kereta sudah termasuk ongkos bus. Tahap berikutnya segera dibangun jalur rel dari Juanda menuju kawasan wisata Ancol. Pada peluncuran pertamanya beberapa artis nampak menjajal kenyamanan kereta wisata ini. Di antaranya Doni Kesuma dan keluarga, Mona Ratuliu dan keluarga, serta Ayu Diah Pasha. Terima kasih, maksudnya Ancol memberikan kesempatan pada saya untuk pertama kali mencoba KRL yang kita punya. Jadi sekarang saya lihat keretanya bersih, kemudian juga tempat duduknya juga nyaman, ber-AC pula, dan harganya sangat terjangkau. Dengan tambahan transportasi ini memberikan fasilitas transport yang nyaman bagi masyarakat luas dan terjangkau, tidak hanya dari lapisan atas, menengah, bahkan sampai ke bawah. Itu yang sebetulnya saya harapkan. Jadi semua orang bisa berwisata, bisa bersenang-senang dengan keluarga. Kereta wisata ini memang didesain nyaman untuk keluarga, terutama yang memiliki anak kecil seperti Doni Kesuma. Tak banyak bukan sarana transportasi di Jakarta yang aman bagi anak-anak dan anti macet pula. Biasanya anak-anak harus berebut tempat dengan orang-orang dewasa. Nggak macet yang satu, nggak kena macet nih, kan ada jalur sendiri mobil kalau keluar kota tuh. Terus yang kedua, enaknya kalau kereta tuh apa? Bisa diri, bisa jalan-jalan. Di mobil kita nggak mungkin kan, kalau perjalanan jauh sepertinya. Taruhlah yang ke Bandung aja dengan 3 jam aja, kadang-kadang kita kalau di mobil duduk perut kan pegel. Tapi kereta duduk bisa diri, jalan-jalan, pegel gitu. Jadi tingkat capeknya bisa ditekan lagi gitu. Wisata kita sih mau sekarang ke Ancol nih, lagi mau ke Ancol naik kereta api. Tapi ya biasa sih kita wisata kalau Ancol di Gelang Samudra. Renang, karena dia senang banget renang. Terus ya di laut, terus ya hampir semua Ancol deh. Bagi Mona Ratuliu dan Indra Brasko, inilah pengalaman pertama naik kereta listrik bareng anaknya. Mona sendiri pernah begitu menyenangi alat transportasi ini di masa remajanya, karena rumah Mona dekat dengan stasiun kereta.
Mona kepingin menularkan kesenangannya itu kepada sang anak. Seneng banget, happy banget. Mereka dari bangun pagi juga udah dibilang dari kemarin, ayo Bobo besok mau naik kereta gitu, bangun pagi naik kereta. Dia udah exciting. Dari bangun pagi juga udah exciting banget gitu, oh kita mau naik kereta kayak gitu-gitu. Jadi kita sih happy banget karena ngelihat mereka seneng gitu ya. Kita lebih bisa ngasih ilmu pada Davina gitu, pada anak gitu. Karena Banyak yang dilihat kayak gitu-gitu, dan yang pasti bebas macet kayak gitu. Nah kayak gini nih masuk terowongan nih, kita bisa ngasih ilmu juga buat Davina. Ini masuk terowongan kayak gitu-gitu. Tak terasa kereta sudah sampai di stasiun Juanda. Seluruh penumpang turun dan beramai-ramai menuju bus yang akan membawa mereka menuju Ancol. Tak perlu berebut tempat, tak perlu saling sikut, dan tak ada bau kecut keringat penumpang. Pemirsa, alat transportasi di kota besar memang seringkali tidak manusiawi. Bayangkan saja, penumpangnya harus berjejalan seperti halnya barang. Kapan kita akan mendapatkan alat transportasi yang aman dan nyaman? Dan pemirsa, halo Mirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Pemirsa, bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Seputar orang ternama akan dimulai dengan berita dari Sarah Azhari yang diduga telah melakukan tindak kekerasan terhadap wartawan infotainment. Setelah itu saksikan pula geliat para wajah baru di dunia sinetron. Novita Enji dan Sabto Haryo Rajasa sangat antusias dengan kehidupan mereka sebagai orang tua. Bagaimana reaksi Dewi Gita ketika ditinggal pergi Arman Maulana? Inilah Gospot, gosip seputar orang ternama. Pemirsa setia Gospot, Sarah Azhari lagi-lagi dituduh melakukan tindak kekerasan. Dan kali ini korbannya adalah seorang wartawan. Jika Anda ingat, beberapa waktu yang lalu Sarah juga sempat diduga melakukan penganiayaan, namun kepada seorang pekerja kafe. Pemirsa, apa yang membuat Sarah naik pitam kepada wartawan tersebut? Apakah memang wartawan yang kelewat kurang ajar, ataukah mungkin Sarah yang tidak mempunyai rasa hormat kepada wartawan? Pemirsa, kita akan segera mengetahuinya. Inilah berita selengkapnya. Kekerasan terhadap wartawan kembali terjadi. Kekerasan itu menimpa dua wartawan infotainment dari kasus selebriti dan Global TV berikut kameramennya. Anda pasti terkejut jika mengetahui pelaku tindak kekerasan itu adalah Sarah Azhari. Selain berusaha merebut kaset rekaman, Sarah juga menendang tulang kering Nafis Kurtubi yang baru saja melakukan wawancara dengannya di studio Penta Kebun Jeruk kemarin. Hasilnya tulang kering Nafis biru lebam. Kenapa Sarah Azhari bisa seberingas itu? Apakah wartawan kelewat memaksanya sehingga membuat emosi Sarah meluap? Pada saat itu memang kita nggak janjian ya, itu hal yang wajar juga bahwa siapapun tanpa janjian kita bisa mendapatkan informasi dari narasumber. Tapi pertama-tama wawancara memang kita mendapat respon yang baik dari seorang Sarah Azhari. Saya menanyakan permasalahan seputar permasalahan Rahma Azhari pada saat itu kepada Sarah. Gitu. Itu hal-hal yang wajar dan normal untuk mendapatkan sebuah berita atau informasi. Dan kameramen saya juga, Mas Budi, sandar juga dia mengambil gambar gitu. Saya kaget, dia langsung frontal banting mic ya, ngerebut mic lalu membantingnya, melemparnya gitu sampai beberapa meter. Saya tetap berusaha meroll terus kamera saya sampai dia ke pintu mobil, mau masuk ke mobil. Setelah beberapa saat kemudian dia balik lagi sambil bilang sini kasetnya, lalu atau hapus semua yang ada di kaset itu gitu. Sambil menyebut nama polisi, saya panggil polisi.
Iswanti, seorang reporter dari Global TV, juga mengaku jadi sasaran kemarahan Sarah Azhari. Mic saya tuh ditepis dengan kuat tenaganya dia, karena saya juga pegang juga tenaga itu, jatuh ke tembok. Saya sempat kedorong sedikit gitu, jatuh ke tembok dan agak retak bagian itunya mic-nya aja gitu. Akhirnya kan bilang kalau ini gambar gitu, gue mau hapus, ini hak gue gitu loh.